Halo semuanya, di video kali ini kita bakal bahas satu lagi emiten saham dari Pak Prayogo Pangestu ya, salah satu grup konglomerasi terbesar yang bikin kita semua cuan banyak ya tahun lalu dari brandnya. Dan di tahun 2025 ini gue lihat ada satu perusahaan milik beliau yang menarik banget untuk diperhatikan, yang hopefully bisa bikin kita cuan juga. Kira-kira apa emitennya dan gimana analisanya? Pastiin kalian nonton video ini sampai selesai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke slide-nya. Yang pertama, pastinya gua suka banget analisa fundamental dan pegang saham yang punya story, yang punya growth, yang punya potensi perbaikan kinerja fundamental di masa yang akan datang. Karena gue percaya ketika fundamental sebuah perusahaan itu bagus ya, untuk kenaikan harganya itu tinggal tunggu waktu aja. Dan kita lihat seberapa bagus sih fundamental perusahaan ini. Boom. Ya, jelek banget. Ya, dari tahun 2022, ini per kuartalnya yang dalam tanda kurung ini adalah negatif. Artinya netnya dia rugi. Sepanjang tahun 2022 ruginya berapa? 2,3 triliun. Tahun 2023 sama. Ya, kuartal 1 doang yang profit, sisanya rugi. Total 2023 rugi 500 miliar. Lanjut ya, 2024. Ini laporan keuangan baru kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, tapi tetap bonyok semua. Annualize ya, disetahunkan, ya kuartal 4 emang belum keluar, tapi disetahunkan, ruginya ini kurang lebih 1,2 triliun. Ya, dari sini kita bisa lihat 2022 sampai 2024 boncos terus. Bro, katanya bagus fundamentalnya. Iya, sabar. 2025 dia bakalan bagus. Terus masih pertanyaan selanjutnya, bro, gimana perusahaan yang udah bertahun-tahun rugi, lu bisa bilang 2025 dia bakalan bagus? Sabar ya, inilah nih, ini yang penting. Poin analisa yang paling penting adalah gimana caranya kita lihat potensi duluan sebelum orang-orang ngeh, jadi kita bisa dapat harga yang bagus. Ya, jawabannya adalah karena akan ada turnaround story ya dari corporate action, yaitu potensi akuisisi di tahun 2025 ini. Tapi sabar ya, proses akuisisinya nanti gue akan jelasin di akhir video, tapi gue mau lihat dulu bedah perusahaan ini tuh sekarang bisnisnya apa. Ya, sekarang ini perusahaan majorly ya memproduksi bahan kimia untuk industri. Dari 2023 memang kelihatan pendapatan bersihnya itu berkurang. Dari 1 miliar US dollar di 2023 ini jadi 866 juta aja. Ya, pertanyaannya kenapa turun? Ya namanya juga harga jual bahan kimia, bahan baku, dolar gitu ya, itu lagi merugikan perusahaan ini. Jadi ngapain jual banyak-banyak? Ya jualnya berkurang aja. Ya supaya apa? Supaya ruginya nggak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Ya yang gue lihat sih manajemen menganalisa seperti itu. Sekarang kalau misalkan produksinya kayak begini-begini aja, harga bahan kimianya turun, dolar rupiahnya ini fluktuasinya nggak bagus untuk perusahaan ini, so nanti makin tahun ya makin rugi aja kan. Gitu kan analisanya. Nah, itu juga yang dilihat oleh manajemen. So, sekarang ini manajemen memproduksi bahan kimia apakah akan terus berlanjut? Akan terus berlanjut, tapi dia akan mengakuisisi satu perusahaan baru yang mana bisnisnya agak beda dari kimia-kimia ini, yang hopefully yang diharapkan bisa jadi generate income, jadi net profit buat perusahaan ini. Ya, kira-kira apa perusahaan yang mau diakuisisi? Kita lihat di slide selanjutnya. Jadi, gue disclaimer ya, sekarang ini per awal 2025 di bulan Februari gue syuting video ini akuisisinya lagi ongoing. Ya, ini banyak banget beritanya sebenarnya, kalian bisa cari juga. Cuma gue rangkumkan ya, gue connecting the dot, ini punya ini punya ini, akuisisinya begini, valuasinya segini, nanti bisa generate income segini. Ya, jadi sekarang ini lagi proses akuisisi SECP, yang adalah Shell Energy and Chemical Park di Singapura. Ya, kalian bisa lihat fotonya di Google, tapi ini gue masukin ya contoh satu fotonya aja. Jadi intinya perusahaan ini ya, perusahaan yang tadi kita bahas bakalan bagus di 2025 tapi 2024-nya rugi, ini akan merubah, men-shifting bisnis dia dari yang tadinya cuma kimia aja jadi ke oil and gas. Kelihatan dari mana? Ya kelihatan dari perusahaan yang mau dibeli. Ini namanya aja Shell Energy and Chemical Park. Nah, kilang minyak ini mengolah 237.000 barrel per hari. Terus juga ada ethylene cracker dengan kapasitas 1,1 juta metrik ton per tahun. Jadi perusahaan yang mau diakuisisi ini, SECP ini sebenarnya udah jalan. Ya, udah ada marketnya. Tinggal akuisisi, kalau akuisisi berjalan bagus, tinggal nanti eksplorasi ya ditambah, maksimalkan kapasitas, akhirnya jadi
boom, profit. Itu yang diharapkan. Nah, untuk mengakuisisi SECP ini, ya perusahaan yang kita analisa ini akan menjalin kemitraan dengan Glencore. Ya, di sini sebenarnya kalian udah bisa lihat lah, udah bisa ke-spill. Nama perusahaannya adalah Chandra Asri, ya dari grup Barito, yang ownernya adalah Pak Prayogo Pangestu, ya orang terkaya di Indonesia saat ini. Ya intinya adalah dia mengekspan bisnis sambil menjalankan bisnis kimianya. Nah, sekarang fundamentalnya setelah akuisisi itu bakalan kayak gimana? Apakah bisa epic comeback nih dari rugi jadi profit? Ya, kita bakal analisa di sini. Jadi proyeksinya akan ada 5 kali lipat ya pertumbuhan revenue dari 2024 sampai plannya itu di 2026. Dari proyeksi manajemen yang cukup optimis ini, ya, gue melihat bahwa akuisisi ini most likely 80% bakal kejadian. Ya, akuisisinya ini, kayak kalian bisa lihat di sini, ini bakal berlangsung di 2025. Ya, di 2025 akhir, itu full ya forecast-nya. Ini revenue-nya udah bakalan jadi 2 kali lipat dibanding 2024. Kalau tadinya teman-teman bisa lihat di sini ya, ini produksinya hanya bahan-bahan kimia yang dijual. Nah, di 2025 ini ada tambahan baru, yaitu bitumen, gasolin, gas oil, dan fuel. Ya, kalian bisa lihat di sini, kalian zoom aja ya kalau nggak kelihatan. Nah, ini yang bakal jadi penyumbang income revenue si TPIA setelah akuisisi. So, perusahaan yang akan diakuisisi ini menyumbang lebih banyak revenue dibanding TPIA saat ini. Yang artinya, valuasinya nanti bisa naik lebih tinggi lagi karena jualannya lebih banyak. Ya, kurang lebih konsepnya kayak begitu. Bakal terlaksana kapan? Di 2025, prediksinya sudah. Ya, tapi optimisnya lagi, lebih tingginya lagi. Bakal berlangsung full di 2026. So, kalau misalkan kita beli sekarang, ya 2025-2026, ya anggaplah hold 1-2 tahun. Ya, jadi intinya setelah akuisisi ini akan ada produksi yang lebih, ya, barang jualan yang lebih banyak lagi, sehingga salesnya juga bakal lebih banyak lagi. Kalau sales banyak, revenue growth-nya jadi tinggi. Kalau revenue-nya tinggi, dia bisa efisien, maka EPS-nya bakal jadi positif. Ya, ini adalah fundamental play dari emiten ini yang gue lihat. Ya, bukan cuma ini, ada lagi. Oke, alasan selanjutnya adalah di tahun 2025 dan 2026 ini, menurut gue ini adalah commodity super cycle era. Kenapa? Karena Donald Trump kembali terpilih di periode keduanya sebagai presiden US. Dan kalau kita berkaca ke historical, setiap kali Donald Trump memimpin, maka dia akan lebih fokus ke perang dagang, naikin tax lah, impor-ekspor ini itu, yang bakal menguntungkan dia juga. Ya karena Amerika sekarang ini jadi net eksportir atau dia jualan minyak, maka Donald Trump ini ada kepentingan menaikkan harga komoditas, khususnya minyak, karena dia jualan minyak. Nah nanti TPIA ini akuisisi si SECP itu, dia juga bakal diuntungkan ketika nanti harga minyaknya naik. Ya, kita lihat ya. Dari tahun 2021 sampai 2023-2024 memang harga komoditasnya turun. Ya, nggak heran kalau misalkan kita lihat tadi data income-nya TPIA itu jadi rugi, jadi turun karena memang harga komoditasnya ya turun. Tapi sekarang udah nge-base nih di sini dan bayangin kalau dia curve dan naik, ya, udah jualan kimianya cuan, jualan minyaknya cuan lebih banyak lagi. Nah, ini analisanya, ini fundamental play-nya. Karena pas banget ya momentumnya ya. Dia akuisisi perusahaan minyak di era komoditi super cycle. Di sini gue punya keyakinan kalau manajemen TPIA itu punya analisa yang kurang lebih sama ya, gimana mereka memprediksi harga komoditas itu bakalan naik. So, ini adalah momen yang tepat untuk mereka mengakuisisi SECP. Ini alasan nomor 2. Yang ketiga adalah TPIA ini punya saham free float yang beredar di masyarakat itu kecil banget, atau gue bisa bilang cuma formalitas. Yang adalah cuma 10%, ya 10,82, which is itu adalah batas minimumnya 10%. Jadi sahamnya sedikit beredar di masyarakat, ya kebanyakan ini dipegang oleh Barito Pacific, ya Barito Group 34%, yang Barito ini dimiliki oleh siapa? Iya betul, Pak Prayogo Pangestu, ya Pak PP. Ini orang yang perusahaan ini bikin gue cuan banyak di tahun lalu. Nah, terus 30% dimiliki oleh ini, 15% dimiliki oleh ini, 3% dimiliki oleh ini, dan 5% TPIA secara langsung dimiliki oleh Pak PP juga. Jadi Pak PP ini punya TPIA melalui 2 kepemilikan ya, kepemilikan langsung dan juga kepemilikan via Barito Pacific. Ya kita udah nggak usah raguin lah ya kapabilitas dia dalam mengelola Barito Group itu udah sebesar apa.
So, gua rasa ini bakal jadi integrasi yang menarik dengan bisnis-bisnis dia yang lain. Plus, ya menurut gua, kalau mau play di tahun 2024-2025, itu fokusnya masih ke grup konglomerasi. Ya, so gua masih cukup bisa bet lumayan banyak ya di TPIA ini. Oke, kita lanjut ya. Poin keempat ini gue lihat dari sisi teknikal, di mana kondisi saat ini di harga sekitar 7.100, ini adalah area konsolidasi yang pas, di mana setelah naik tinggi dari 3.200-an di awal 2024, puncaknya sampai di 10.000, sekarang di 7.000, ini konsolidasinya pas. Ya, karena teman-teman pasti tahu, gue itu suka banget analisa pakai Fibonacci retracement, yang mana area best buy-nya ya di 0,5 atau 0,382 itu di sekitar 6.000 sampai 7.000. Jadi kalau ditanya apakah gue sudah punya posisi sekarang? Belum. Ya, gue baru akan entry di area 6.000 sampai 7.000. Take profit di berapa bro? Oke, take profit di sekitar 9.000 TP pertama, TP kedua balik lagi ke sekitar 10 ribuan. Yang adalah returnnya itu sampai 54% dengan time frame investasi gua 1 sampai maksimal 2 tahun. Menurut gua, ya ini potensial banget, bahkan kalau misalkan nanti lewat 10.000 ya itu mungkin-mungkin aja ya. Kalau ngelihat ya gimana harga brand waktu itu naik, itu di luar pikiran kita juga. Tapi ternyata kebukti aja. Ya, jadi overall untuk entry, ya gue suka di Fibonacci retracement antara 6.900 sampai 6.000. Atau ya 7.000 gue udah mulai entry lah, dikit-dikit. Gitu ya, untuk area entry-nya. Nah, kesimpulannya adalah TPIA akan divaluasi ulang, yang mana upgrade setelah akuisisi. Karena dari tadi bisnisnya yang cuma kimia-kimia rugi, dia sekarang akan ada bisnis minyak yang secara valuasi itu berbeda. Dengan kenaikan harga minyak, potensinya beda, cuannya beda, maka para fund besar, para smart money akan mengvaluasi TPIA lebih premium, lebih tinggi dari harga sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus pantau terus proses akuisisinya, karena ini adalah game changer-nya. Seandainya akuisisi ini batal, maka analisanya, maka kenaikan harganya juga berpotensi batal. Karena artinya tidak ada perubahan yang signifikan dari perusahaan TPIA ini. Ya, pantau terus aja di sosial media, di berita-berita. Atau supaya lebih simpel, kalian bisa subscribe ya ke YouTube Diskusi Investasi atau ke Instagram gue di @diskusi.investasi. Ya, karena gue bakalan update terus gimana perkembangan proses akuisisi dari TPIA ini. Nah, poin yang ketiga, ini momen untuk gue entry dan targetnya berapa, gue akan keluar di berapa, akan gue bahas lebih duluan di grup diskusi investasi. So, buat kalian yang mau join, langsung aja ya, kontak WA admin yang ada di deskripsi video ini atau di bio Instagram gue. Nah, nantinya untuk bedah saham ini lebih lengkap di YouTube yang free, ya bisa ditunggu aja ya, tapi gue belum bisa janjiin kapan gue bakalan bikin. So kalau kalian mau dapat update yang lebih real time, bisa langsung aja ya kontak WA admin yang ada di kolom deskripsi. Nah, kayak contohnya ini ya, waktu itu gue early call BRMS di grup ketika harganya masih 153. Ya, kalian sekarang bisa lihat sendiri lah ya harganya di berapa. Oke, kalau gitu langsung aja ya WA admin di bio IG atau di kolom deskripsi supaya kita bisa bahas lebih cepat kalau misalkan ada emiten yang menarik banget. Kalau harus produksi video YouTube kan kayaknya agak ke-delay gitu ya. Kalau mau yang real time langsung aja join aja ya ke grup WA diskusi investasi. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.